dari kelas 1B, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ramadini Putri Ayu Wilbina. Saya Diva Salsabila Cahyani. Dan saya Nadia Aisyah Putri. Saya Tasya Zara. Yang pertama, sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang berfungsi sebagai pusat kendali dan komunikasi tubuh, yang bertanggung jawab atas persepsi sensorik, respon motorik, dan fungsi integratif seperti memori dan pikiran. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang berfungsi sebagai pusat kendali dan komunikasi tubuh, bertanggung jawab atas persepsi sensorik, respon motorik, dan fungsi integratif, seperti memori dan pikiran. Ada 3 fungsi besar. Yang pertama, sensorik, mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Yang kedua, integrasi, mengolah informasi tersebut di otak atau sumsum tulang belakang. Dan yang ketiga, motorik, mengirim perintah ke otak atau kelenjar. Bagian-bagian utama neuron. Yang pertama ada dendrit, percabangan pendek seperti ranting, berfungsi menerima impuls atau sinyal dari neuron lain. Yang kedua ada badan sel atau soma, mengandung inti sel, menjadi pusat metabolisme dan pengaturan aktivitas sel. Yang ketiga ada akson, serabut panjang seperti kabel, berfungsi menghantarkan impuls keluar dari badan sel ke neuron lain, otot atau kelenjar. Yang keempat ada selubung mielin, lapisan lemak yang membungkus akson, berfungsi sebagai isolator untuk mempercepat penghambatan impuls. Yang kelima ada nodus Ranvier, celah di antara selubung mielin, memungkinkan impuls melompat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Proses ini disebut konduksi saltatori dan membuat penghantar sinyal menjadi sangat cepat. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf pusat atau SSP, yaitu pusat komando tubuh kita yang meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Berikut penjelasannya. Baik, di sini ada sistem saraf pusat atau SSP yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang dilindungi oleh tengkorak, tulang belakang, serta 3 lapis laput meningen atau meninges, yaitu dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Selain itu, terdapat cairan cerebrospinal yang berfungsi sebagai bantalan pelindung serta membantu distribusi nutrisi. Selanjutnya ada cerebrum atau otak besar, terdiri dari 2 belahan, yaitu 2 belahan ini disebut hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang bekerja saling terhubung dan saling melengkapi dalam menjalankan fungsi tubuh. Kemudian ada lobus frontal untuk logika, parietal untuk perabaan, temporal untuk pendengaran, dan occipital untuk penglihatan. Cerebrum berperan dalam berpikir, memori, bahasa, emosi, serta pengambilan keputusan. Berikutnya ada talamus. Talamus sendiri sebagai stasiun pemancar sinyal, sedangkan hipotalamus mengatur suhu tubuh, rasa, haus, dan lapar atau pusat homeostasis. Di cerebellum atau otak kecil ini mengatur koordinasi gerakan halus dan keseimbangan tubuh. Tanpanya kita tidak bisa berjalan dengan stabil. Selanjutnya ada batang otak atau brainstem, mengatur fungsi vital otomatis seperti pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Yang ini adalah bagian paling kritis untuk kelangsungan hidup. Terakhir, ada medulla spinalis atau sumsum tulang belakang yang berfungsi sebagai jembatan informasi antara otak dan tubuh, serta menjadi pusat pengendali gerak refleks yang cepat. Demikian penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi sistem saraf pusat. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi atau SST, serta mekanisme kerja sensorik dan motorik dalam tubuh manusia. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini berfungsi sebagai penghubung antara sistem saraf pusat dengan seluruh bagian tubuh, seperti anggota gerak, kulit, dan berbagai organ dalam. Tanpa sistem saraf tepi, otak tidak akan bisa menerima informasi dari tubuh maupun mengirimkan perintah untuk bergerak. Sistem saraf tepi terdiri dari 2 kelompok utama, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial berjumlah 12 pasang dan langsung keluar dari otak. Saraf ini terutama mengatur fungsi di area kepala dan leher, seperti penglihatan, penciuman, pendengaran,
hingga gerakan wajah. Sedangkan saraf spinal berjumlah 31 pasang dan keluar dari sumsum tulang belakang. Saraf spinal menyebar ke seluruh tubuh, mulai dari leher, dada, lengan, perut, hingga kaki. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi dibagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik mengatur gerakan yang kita sadari atau gerakan volunteer. Misalnya, ketika kita ingin menulis, berjalan, atau mengangkat tangan, otak akan mengirim sinyal melalui jalur saraf somatik menuju otot rangka untuk melakukan gerakan tersebut. Semua gerakan yang bisa kita kontrol secara sadar bekerja melalui sistem ini. Berbeda dengan itu, sistem saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak kita sadari dan tidak bisa kita kendalikan secara langsung. Sistem ini mengatur detak jantung, kerja paru-paru, pencernaan di lambung dan usus, serta sekresi kelenjar. Walaupun kita tidak memikirkannya, organ-organ tersebut tetap bekerja karena dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Sistem ini juga terbagi menjadi sistem simpatis yang aktif saat kondisi darurat atau stres, dan sistem parasimpatis yang aktif saat tubuh beristirahat. Dalam mekanisme kerjanya terdapat dua jalur utama, yaitu jalur aferen dan jalur eferen. Jalur aferen disebut juga jalur sensorik, yaitu jalur yang membawa informasi dari reseptor atau indera menuju ke otak. Misalnya, ketika kita menyentuh es batu, reseptor suhu di kulit akan mengirimkan sinyal melalui saraf sensorik menuju sumsum tulang belakang dan kemudian ke otak untuk diinterpretasikan sebagai rasa dingin. Setelah otak memproses informasi tersebut, perintah akan dikirim kembali melalui jalur eferen atau jalur motorik. Jalur ini membawa perintah dari otak menuju otot atau kelenjar. Misalnya, ketika tangan terasa sangat dingin, otak akan memerintahkan otot untuk menarik tangan menjauh dari es batu tersebut. Proses inilah yang menunjukkan kerjasama antar jalur sensorik dan motorik. Selain gerakan sadar, tubuh juga memiliki mekanisme gerak refleks yang jauh lebih cepat. Gerak refleks terjadi melalui suatu jalur yang disebut lengkung refleks. Pada mekanisme ini, sinyal dari reseptor langsung menuju sumsum tulang belakang tanpa harus menunggu perintah dari otak terlebih dahulu. Sebagai contoh, ketika kaki kita tidak sengaja menginjak paku, reseptor nyeri di kulit akan segera mengirimkan sinyal ke sumsum tulang belakang. Di sana, sinyal langsung diteruskan ke saraf motorik yang memerintahkan otot kaki untuk menarik diri dengan cepat. Otot baru menerima informasi setelah gerak terjadi. Mekanisme ini sangat penting untuk melindungi tubuh dari bahaya karena responnya jauh lebih cepat dibandingkan gerakan sadar. Dengan demikian, sistem saraf tepi berperan penting sebagai penghubung antara otak dan seluruh tubuh, mengatur gerakan sadar, fungsi otomatis organ, serta memungkinkan tubuh bereaksi cepat melalui refleks. Tanpa sistem ini, tubuh tidak akan mampu merespon rangsangan maupun menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Yang pertama ada sinapsis kimia. Di sini cara saraf berbicara. Di dalam sistem saraf, sel saraf atau neuron tidak saling menempel langsung. Di antara dua neuron terdapat celah kecil yang disebut sinapsis. Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama, impuls listrik berjalan sepanjang akson neuron pertama. Yang kedua, saat mencapai ujung akson atau terminal sinaptik, impuls listrik berubah menjadi zat kimia. Yang ketiga, zat kimia ini disebut neuron transmitter. Yang keempat, neuron transmitter dilepaskan ke celah sinapsis. Selanjutnya, neuron transmitter menempel pada reseptor neuron berikutnya. Yang terakhir, terjadilah impuls listrik baru pada neuron kedua. Jadi, komunikasi saraf adalah perubahan listrik ke kimia dan listrik kembali. Contoh neuron transmitter. Yang pertama, asetilkolin atau ACH menggerakkan otot, misalnya saat kita berjalan atau kita menulis. Yang kedua ada dopamin, berkaitan dengan rasa senang, motivasi, dan penghargaan. Yang terakhir ada serotonin, mengatur suasana hati, yaitu mencakup mood, tidur, dan emosi. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom bekerja tanpa kita sadari. Dia mengatur jantung, paru-paru, pencernaan, dan organ dalam lainnya. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf simpatis. Di sini, sistem saraf simpatik aktif saat kondisi darurat atau stres, misalnya dikejar anjing, hujan mendadak, atau hampir kecelakaan. Efek pada tubuh, pupil
jantung berdetak lebih cepat, pernapasan menjadi cepat, tekanan darah naik, pencernaan melambat, dan tubuh mengeluarkan hormon adrenalin. Tujuannya menyiapkan tubuh untuk bertarung atau lari. Selanjutnya, ada sistem saraf parasimpatis. Akibat saat tubuh dalam kondisi tenang dan santai, misalnya saat makan, saat tidur, atau meditasi. Efek pada tubuh, denyut jantung melambat, pernapasan normal, pencernaan meningkat, energi disimpan, tubuh menjadi rileks. Tujuannya memulihkan dan menghemat energi. Yang ketiga, ada neuroplastisitas atau kemampuan otak berubah. Di sini neuroplastisitas adalah kemampuan sistem saraf untuk berubah dan beradaptasi. Contohnya, semakin sering belajar, jalur saraf makin kuat. Yang kedua, orang yang latihan piano setiap hari, koneksi saraf gerakan jari semakin cepat dan kuat. Yang terakhir, setelah cedera otak ringan, bagian lain bisa mengambil alih fungsi tertentu. Artinya, otak tidak kaku, tetapi bisa berkembang sepanjang hidup. Jadi, kesimpulannya adalah sistem saraf adalah harmoni antara listrik dan kimia. Impuls listrik memungkinkan respon cepat, neuron transmitter memungkinkan komunikasi yang terkontrol, sistem simpatis menjaga kita saat berbahaya, sistem parasimpatis menjaga kita saat istirahat, dan yang terakhir neuroplastisitas memungkinkan kita belajar dan berkembang. Sekian penjelasan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.